أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa yakum. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita telah masuk pada babun nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab tentang larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Setelah al-muallif rahimahullah membawakan ayat-ayat sebelumnya tentang wajibnya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, maka kemudian al-muallif rahimahullah membawakan hadis-hadis di dalam bab ini. Di antara hadis yang beliau sebutkan di dalam bab ini yang pertama adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-muallif rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Muttafaqun alaihi wa fi riwayat li Muslim man 'amila 'amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man ahdatha fi amrina hadha, barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami ini, ma laysa minhu, yang ia bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka perkara yang diada-adakan tadi tertolak keadaannya. Muttafaqun alaih. Hadis Aisyah ini para ulama menyebutkan bahwasanya hadisnya adalah nisful ilm, ya, setengah daripada ilmu, dikarenakan amal seseorang itu ada yang zahir dan ada yang batin. Amal seseorang ada yang berkaitan dengan amal zahir, amal zahiriyah, yakni perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan ini yang nampak, ya, dan juga ada amalan-amalan batiniyah, amalan yang di dalam hati. Maka ukuran dari amalan batin benar atau tidaknya ini seperti yang ditunjukkan oleh hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini merupakan mizanul a'malil batiniyah. Ini merupakan timbangan dari amal batin. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak, benar atau tidaknya, ini tergantung dengan keadaan hatinya. Apakah dia ikhlas karena Allah atau tidak. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya, yakni qabulan wa raddan. Apakah amalan itu akan diterima atau ditolak, itu tergantung dengan niatnya. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu akan diterima oleh Allah jika
mencocoki atau memenuhi syarat yang kedua nanti. Akan tetapi jika dia mengamalkan suatu amalan dan tidak ikhlas, maka jelas amalan itu akan tertolak ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun timbangan amalan zahir, maka ini adalah hadis Aisyah ini. Timbangan amalan zahir adalah hadis Aisyah ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man ahdatha fi amrina hadza", barang siapa yang buat perkara yang baru dalam agama kami, ma laysa minhu, yang ia bukan bagian darinya, fahuwa raddun, maka itu akan tertolak, maka dia itu akan tertolak. Amrina, dalam hadis ini, man ahdatha fi amrina, barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam urusan kami. Maksud daripada amrina adalah dinina wa syar'ina, yakni agama kami dan syariat kami. Barang siapa yang membuat perkara yang baru dalam agama kami atau dalam syariat kami, sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dalam surat Asy-Syura ayat 52, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dari agama kami, yakni wahyu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka amrina di sini ya urusan kami, perkara kami, maksudnya adalah syariat kami. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini menjadi dalil yang sangat jelas bahwasanya ibadah harus dibangun di atas ilmu. Ibadah itu harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan timbangan amal zahir. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan jasad kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan juga amal kalian. Ya, yang dilihat oleh Allah adalah hati kita dan juga amal kita. Apakah hati kita ikhlas ketika mengamalkan amalan tersebut, ya, dan apakah amalan tersebut sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kepada hati kita, yakni kepada keikhlasan kita dalam beramal, dan melihat kepada zahir kita, amal kita, yakni apakah amalan tersebut sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini lebih jelas lagi, di mana Nabi mengatakan barang siapa yang dia mengamalkan suatu amalan, ya, laisa alaihi amrina, yang mana amalan tersebut ya, bukan atau tidak ada agama kami di atasnya, yakni amalan tersebut tidak disyaratkan oleh kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut adalah tertolak. Amalan tersebut adalah tertolak. Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim harus memperhatikan amalnya. Wajib baginya untuk memperhatikan amalnya. Apakah amalan-amalan yang dia lakukan ada syariatnya, ada perintahnya, ada petunjuknya, ada contohnya bagaimana cara melakukannya atau tidak. Dikarenakan Nabi SAW menyampaikan dalam hadis ini bahwasanya amalan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mengamalkannya, maka amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengabarkan kepada kita semuanya bahwasanya
adanya kita di dunia ini adalah untuk beramal, beribadah. Ya, di mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kemudian Allah pun menunjukkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepadanya dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kita bagaimana tata cara beribadah kepadanya. Maka semua ibadah, semua amalan yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah ajarkan kepada Rasulnya dan diperintahkan dia untuk menyampaikan kepada umatnya. Sehingga orang yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara amalan tadi tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja dia itu mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia seperti orang yang mengolok-olok Allah, karena Allah perintahkan dia untuk beribadah seperti ini, tapi malah dia beribadah kepada Allah dengan cara yang lain yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama saja mengolok-olok syariat Allah Subhanahu wa taala dan menuduh bahwasanya syariat Allah ini tidak sempurna. Ya, karena di sana ada amalan-amalan yang baik tapi ternyata tidak disyariatkan oleh Allah menurutnya. Ya, walaupun tidak secara langsung dia mengatakannya, tapi perbuatannya itu mengarah kepada hal tersebut. Yakni orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sama saja mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala di dalam agamanya. Ya. Sehingga ini adalah perkataan sebagian para ulama di mana mereka mengatakan, innal insana idza shalla muhdithan muta'ammidan kharaja minal islam li'annahu mustahzi bi khilafin nasi fa annahu la ithma alaihi wa yu'id. Para ulama mengatakan, sesungguhnya manusia jika dia salat dalam keadaan berhadas dengan sengaja, yakni dia salat tanpa bertaharah, ya, tanpa bersuci, dan dia melakukannya dengan sengaja, maka perbuatannya ini bisa mengeluarkan dia dari Islam karena dia mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tata cara ibadah seperti ini tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu juga amalan-amalan ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah, kemudian dia beribadah kepada Allah dengan tata cara tersebut, sama saja dia dengan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala tingkatannya, yakni orang yang bertingkat-tingkat. Ya, karena perbuatan bid'ah ini bertingkat-tingkat, ya, hukumnya. Jadi ada yang fasik, ya, ada yang mukhrijun anil millah, ada yang bisa mengeluarkan dari agama. Ya, tergantung perbuatan bid'ahnya seperti apa. Baik. Dari hadis ini jamaah dari rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan wajibnya atas kita untuk mengetahui setiap amalan yang kita lakukan, apakah Allah mensyariatkannya, apakah Nabi SAW mengajarkannya atau tidak. Kalau tidak, maka kita tidak melakukannya, ya, sampai jelas bagi kita bahwasanya amalan tadi disyariatkan. Kalau ada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia dan mereka menganggap bahwasanya amalan ini adalah amalan yang baik, maka kita lihat apakah ada syariat Allah di dalam amalan tadi atau tidak. Apakah Nabi SAW mensyariatkan amalan tadi atau tidak. Kalau tidak, maka kita tinggalkan. Ya, kalau benar ada syariatnya, maka kita lakukan dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun kalau tidak ada, walaupun manusia, bahkan kebanyakan manusia menganggapnya sebagai perkara yang baik, maka itu tidak menjadi dalil bahwa perkara tersebut disyariatkan. Ini dalam masalah ibadah. Karena ibadah itu harus dibangun di atas ilm,
dibangun di atas ilmu, ya. Nah, atau adh-dhanul ghalib, ya, atau adh-dhanul ghalib, yakni prasangka yang kuat. Ini maksudnya kalau orang dia salat kemudian dia ragu apakah sudah 3 rakaat atau baru 2 rakaat, ya, maka dia membangun salatnya di atas prasangka yang paling kuat, yakni dia baru 2 rakaat kalau begitu. Kemudian dia tambahkan rakaatnya, setelah itu dia sujud sahwi setelahnya, ya. Nah, ini hadis yang dibawakan oleh muallif menunjukkan tentang bahayanya perbuatan bid'ah di dalam agama ini yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Baik. Hadis berikutnya, wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khatabah marrat 'ainah wa 'ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu bu'ithtu ana wa sa'atuka hatain wa yaqrinu baina usbu'aihi as-sababah wal wusta. Beliau mengatakan bu'ithu ana was-sa'atu kahataini. Wa yaqulu amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Thumma yaqulu ana awla bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka daynan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya. Rawahu Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah maka memerah mata beliau, ya, kedua matanya merah seperti orang yang sedang marah. Wa 'ala sautuhu, dan suaranya sangat keras. Washtadda ghadabuhu, dan marahnya sangat, ya, sangat marah, yani seperti orang yang sedang sangat marah. Bicaranya sangat keras, lantang. Hatta ka'annahu munziru jayshin, sampai-sampai beliau seperti orang yang sedang mengingatkan para tentara dengan mengatakan sabbahakum wa massakum, musuh kalian telah datang di pagi hari atau musuh kalian telah datang di sore hari. Yakni pemimpin perang ketika ingin mengingatkan para tentaranya bahwasanya musuh telah datang di pagi hari, maka mereka mengingatkan dengan mengatakan sabbahakum, ya, misalnya musuh-musuh telah datang di pagi hari, supaya mereka semuanya siap. Atau mengatakan massakum, musuh-musuh telah datang di sore hari, sehingga orang-orang mendengar, dan ketika mereka mendengar mereka langsung bangkit dan bersiap-siap untuk menghadapi musuh tersebut, ya. Wa yaqulu amma ba'd, wa yaqul, dan beliau mengatakan bu'ithtu ana wa sa'atu kahatain, saya diutus oleh Allah dan antara saya dengan hari kiamat adalah seperti ini. Beliau menyandingkan 2 jari ini, yakni as-sababah dan wusta, jari telunjuk dan juga jari tengah. Wa yaqulu, dan beliau mengatakan amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah. Nabi pun mengatakan sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha,
dan seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat dalam agama ini. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu, perkara yang baru dalam agama ini, adalah sesat. Ini kata Nabi dalam riwayat Muslim. Kemudian beliau mengatakan, ana awla bi kulli mu'minin min nafsi. Saya adalah yang lebih utama bagi setiap muslim daripada dirinya sendiri. Man taraka malan fali ahlihi. Barang siapa yang dia meninggalkan hartanya, maka dia untuk keluarganya. Wa man taraka daynan aw dhaya'an. Dan barang siapa yang dia meninggalkan hutang atau anak-anak yatim, fa ilayya, maka urusannya kepadaku, wa alayya, dan atas aku. Ini aku yang menjaminnya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Al-Mu'allif mengatakan, wa 'anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu hadithuhu as-sabiq fil bab al-muhafadhah 'ala sunnah. Dan begitu juga dari hadis Irbad bin Sariyah, ya, pada hadis yang telah berlalu dalam bab al-muhafadhah 'ala sunnah. Naam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Mu'allif rahimahullah, beliau membawakan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, dalam bab tentang peringatan dari perbuatan bid'ah, tahdzir minal bid'ah. Ini peringatan keras dari perbuatan bid'ah. Dengan beliau mengatakan, idza khataba, apabila beliau berkhutbah, yakni khutbah rawatib, khutbah hari Jumat, ya, khutbah hari Jumat, ya, dan bukan khutbah aridah, bukan khutbah yang yakni karena ada sesuatu yang sehingga beliau harus menyampaikannya. Nah, apabila beliau berkhutbah, ihmarat ainah, maka kedua mata beliau itu merah. Wa ala sautuhu, suaranya keras. Washtadda ghadabuh, dan sangat marah. Ini seperti orang sangat marah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Naam, suaranya sangat keras. Karena dia menginginkan agar khutbahnya ini meninggalkan athar, ada bekasnya pada para jamaah. Kalau khutbahnya, mohon maaf, hanya sekedar baca saja, ada yang apa yang ada pada teks, membuat jamaah pada tidur. Semuanya tidur. Karena khutbahnya monoton. Khutbahnya monoton. Padahal khutbah Jumat ini adalah waktu-waktu yang jarang kita bisa berkumpul dengan kaum muslimin dengan jumlah yang banyak. Maka hendaknya seorang khatib dia mengambil waktu tersebut, ya, bagaimana agar dia bisa menguasai jamaah, bagaimana agar kalimat yang dia ucapkan itu bisa meninggalkan athar, berpengaruh pada diri mereka. Maka Nabi SAW memberikan contoh seperti ini. Jika berkhutbah itu suaranya keras, ya, sehingga orang-orang yang mau ngantuk nggak jadi ngantuk, ya. Naam. Tapi kalau khutbahnya hanya sekedar membacakan teks, apalagi teksnya juga teks yang berulang-ulang, ya. Nah, bukunya sudah seperti itu dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, ya, dibaca itu terus, nggak ada yang lain. Nah, orang jadi bosan. Nah, begitu udah naik, wah udah siap-siap pada tidur, karena udah tahu cara khutbahnya seperti itu. Nah, jadi bagi para khatib harus belajar berkhutbah tanpa megang teks, ya, tanpa memegang teks atau membaca teks, maksud. Kalau misalnya dia butuh pada catatan kecil, nggak masalah. Misalnya catatan ini judulnya apa, hadisnya apa, dalilnya apa yang dia sampaikan takut lupa misalnya, nggak masalah. Tapi hendaknya tidak dibaca. Cuma dilihat kemudian dia sampaikan. Ya, dia sampaikan. Sehingga khutbahnya ini meninggalkan athar pada para jamaah. Dan suaranya keras sehingga jamaah yang mau tidur nggak jadi. Ya, karena tertarik dengan isi khutbahnya, karena sang khatib juga berpengaruh, ya. Kalau lihat khatibnya semangat, mereka juga semangat untuk dengerin. Kalau lihat khatibnya udah nggak semangat,
udah suaranya kecil, mohon maaf, udah kakek-kakek. Nah, kalau kakek suaranya keras nggak apa-apa. Kakek-kakek suaranya kecil, kemudian baca teks. Nah, maka begitu selesai, ya dia dapatkan jamaah yang sudah menundukkan kepala semua. Ya, nah, bukan sedang mengheningkan cipta, tapi sedang tidur. Ya, nah, Nabi kalau berkhutbah maka beliau suaranya keras, matanya memerah, sangat marah, yang seperti orang yang sangat marah. Kemudian mengatakan, bu'ithu ana was-sa'atu kahatain. Saya diutus dan antara saya dengan hari kiamat seperti ini jaraknya. yakni sangat dekat. Dengan menyandingkan antara sababah dan wusta. As-sababah dan wusta. Ya. Nah, yakni apa, jari telunjuk dan juga jari tengah. Kenapa disebut jari telunjuk? Karena digunakan untuk nunjuk-nunjuk. Ya, makanya jari telunjuk. Dan ada mengatakan kenapa dalam bahasa Arab disebut sababah? Ini dari kata sab. Sab artinya apa? Sab itu artinya mencela. Karena kalau lagi marah-marah, lagi nyela, dia nunjuk-nunjuk ini. Ya. Sababah. Tapi sababah juga disebut sababah karena dia digunakan untuk ketika berdoa, ya, dia mengangkat tangannya menunjuk kepada apa, arah langit. Ala kulli hal, Nabi mengatakan bahwasanya beliau diutus oleh Allah SWT itu jaraknya sudah sangat dekat antara dua jari ini saja. Dan dari zaman Nabi sampai sekarang, ya, ini sudah lebih dari 14 abad, ya, 1400. Sekarang 1442. Ini dimulai dari hijrah beliau, ya. Dimulai dari hijrah beliau dan beliau diutus dari sebelumnya. Tentunya. Yakni walaupun jaraknya seperti ini, ya, sangat dekat, tapi tidak tahu, ya, pastinya seperti apa kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Maka kalau ada orang yang menerka-nerka bahwa hari kiamat akan terjadi setelah sekian ribu tahun lagi atau sekian tahun lagi, ya, maka orang ini hanya menerka-nerka saja, tidak ada ilmu yang ada padanya, cuma menerka-nerka saja. Nah, orang yang menerka-nerka seperti ini, kalau dia memastikan maka dia dosa karena dia meyakini mengetahui perkara yang gaib. Sementara hari kiamat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas memang kita semakin dekat dengan kiamat. Dan kita harus semakin berhati-hati darinya. Naam, kita harus semakin hati-hati darinya. Dan kalaupun misalnya hadis-hadis atau ayat-ayat yang disebutkan tentang hari kiamat, naam, dan itu sahih misalnya, maka kita wajib meyakini akan hadis-hadis tersebut dan kejadian-kejadian yang disebutkan dalam hadis tersebut, ya, tanpa harus memastikan bahwa kejadian ini adalah maksud daripada hadis ini, ya. Maka setelah ini kiamat tinggal sekitar sekian tahun lagi. Ini namanya khars, nebak-nebak saja, dan ini kebanyakan bohong, ya. Kalau para ulama geologi, ya, mengatakan bahwasanya dunia ini sudah sekian ribu tahun, ya, sebelumnya itu sudah sekian ribu tahun, maka ini hanya berdasarkan tebakan-tebakan saja, dan kita tidak boleh membenarkannya, dan juga tidak pula apa, mendustakannya. Nah, karena perkara ini perkara yang tidak ada dalilnya. Nah, itu urusan mereka. Kita tidak apa namanya membenarkan hal tersebut karena tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga tidak mendustakannya karena memang kita nggak tahu, ya, hakikatnya seperti apa. Nah, ala kulli hal, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini semakin dekat dengan hari kiamat. Semakin hari kita semakin mendekat dengan kiamat. Dan kiamat manusia ada dua, kiamat sughra dan kiamat kubra.
Kiamat sughra baginya adalah ketika dia meninggal dunia. Yakni kiamat baginya. Yakni kiamat ini bagi seorang ketika dia meninggal dunia. Berarti dia sudah datang kiamat untuknya. Naam, adapun kiamat kubra adalah nanti ketika terjadi seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim tentang kejadian kiamat di hari akhir nanti. Naam. Ala kulli hal, kalau kita lihat kiamat ya yang ada pada kita ini tentunya jauh lebih dekat daripada kiamat kubra nanti. Naam. Dan kita tidak pernah tahu kapan kiamat kita itu datang. Maka Nabi SAW mengingatkan kepada kita, hendaknya kita harus berhati-hati, ya, memperhatikan amal kita. Jangan ngasal, jangan asal-asalan dalam beribadah. Dalam beragama itu jangan main-main. Hendaknya kita betul-betul berhati-hati, memperhatikan amalan-amalan kita, memperhatikan akidah kita, keyakinan kita, karena kita sudah sangat dekat dengan kiamat kita. Kemudian Nabi SAW memberikan kaidah bagaimana kita dalam menghadapi kiamat yang dekat tadi. Beliau mengatakan, fa inna khairul hadithi kitabullah, maka sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Barang siapa yang ingin mendapatkan yang hak, maka di dalam kitabillah, di dalam kitabullah, membacanya, mempelajarinya, kemudian mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Naam. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk apa yang ada dalam kitabullah, maka hendaknya dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau, ya, dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, terutama khulafur rasyidin, karena Nabi bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, ya, maka kita mengikuti petunjuk mereka. Dan juga orang-orang yang telah disebutkan bahwasanya mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Naam. Maka hendaknya dalam beragama kita harus mengikuti petunjuk Al-Qur'anul Karim dan penjelasannya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wa syarrul umuri muhdatsatuha, ingin memberikan peringatan kepada kita semua bahwasanya di Al-Qur'an dan Sunnah sudah sangat cukup, ya, bahwasanya apa yang ada dalam Sunnah, ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah sudah sangat cukup. Maka perkara yang baru yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu seburuk-buruk urusan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan itu adalah perkara yang dibuat-buat dalam agama ini. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan beliau mengatakan setiap perkara yang bid'ah yang dibuat-buat dalam agama ini, maka itu sesat. Yang mengatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan, ya, orang yang paling cinta kepada umatnya, orang yang paling semangat untuk memberikan hidayah kepada umatnya, orang yang paling takut kalau umatnya terjatuh pada perbuatan yang salah. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat sayang dengan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat yang Allah sebutkan tentang Rasul ini. Dan apakah mungkin Rasul yang seperti ini sifatnya membiarkan kita tidak mengetahui cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh kita untuk mencari ibadah kepada Allah, tata caranya dengan sendirinya? Kalla thumma kalla. Orang yang paling cinta kepada kita, orang yang paling sayang kepada kita adalah Rasulullah SAW. Maka tidak ada sesuatu kebaikan,
suatu perkara pun yang bisa mengantarkan kita kepada keridhaan Allah, menyelamatkan kita dari kemurkaannya, kecuali Nabi telah mengajarkannya kepada kita. Dan tidak ada yang bisa menjauhkan kita dari nerakanya kecuali Nabi telah ingatkan kita darinya. Semuanya sudah sempurna. Semuanya sudah sempurna. Oleh karena itu, hendaknya kita mencukupkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan perkara-perkara yang baru yang dibuat oleh manusia dengan alasan apapun, maka kita tinggalkan. Karena ini nasihat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun alasannya. Karena perbuatan bid'ah tadi, jamaah yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, la dalila alaih. Tidak ada satupun dalil atasnya. Perkara yang baru gak ada dalilnya. Kalau antum minta padanya mana dalilnya, ya, maka kalau dia ngambek paling mengatakan gak usah dalil-dalilan, mau ibadah aja dalil-dalilan, nanti malah gak jadi ibadah, ya, karena cari dalil dulu. Pasti begitu, ya. Kalaupun ada dalil misalnya, maka dalilnya mungkin umum, naam, dan tidak bermaksud pada amalan tadi, atau dhaif, atau maudhu, atau khurafat, atau mimpi-mimpi yang tidak ada dasarnya. Nah, saddiquni, ya, percaya. Antum kalau bertanya kepada mereka, apakah Nabi pernah mengajarkan perkara ini? Pernah melakukannya dengan para sahabatnya? Jawabannya pasti tidak ada. Dalam perkara ibadah, nah, kita lebih bicara dalam masalah ibadah. Nah, ya, maka tidak ada dalilnya. Paling-paling mengatakan, oh ini kan dilakukan oleh ulama kita, ya, kemudian dia husnudzon dengan para ulama. Mungkin mereka punya dalilnya, ya. Husnudzon antum dengan para ulama gak masalah, cuma dalam masalah ibadah gak boleh husnudzon dengan para ulama, ya. Ini diantara perkara yang baik. Tapi dalam masalah ibadah, mohon maaf, husnudzon itu gak cukup dalam beribadah. Dalam menetapkan ibadah itu tidak cukup dengan husnudzon, harus dengan dalil. Dan ketika kita tidak mengamalkan amalan tadi, walaupun ulama-ulama kita dahulu melakukannya misalnya, bukan berarti kita menghinakan mereka, bukan berarti kita melecehkan mereka, justru malah kita menghormati mereka, karena jika salah, kita tidak ikut-ikutan dengan mereka. Berarti kita menolong mereka, ya, supaya tidak banyak orang yang salah. Nah, itu penghormatan kita pada para ulama. Dengan tidak mencela mereka misalnya, kalau dia salah, kita doakan semoga Allah memaafkan, ya, kesalahannya, ketergelincirannya, ya, dan tidak mengikuti dengan membabi buta. Karena kalau kita ikut-ikutan melakukan dan kita tidak tahu dalilnya, yang penting ini perbuatan ulama kemudian kita ikut-ikutan, ini sama saja, ya, membawa mereka ulama-ulama tadi, wal'iyadzubillah, ini semakin banyak orang yang salah gara-gara mengikuti perbuatan tadi. Ini bukan menolong ulama tersebut, malah membahayakannya, ya, malah membahayakannya. Kalau ulama tersebut ternyata ulama yang sampai kepada derajat mujtahid, maka itu mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berijtihad, dia salah, dia mendapatkan satu pahala. Tapi orang-orang yang mengikutinya, maka dia dalam bahaya, dalam arah bahaya. Yang jelas, maka yang paling berhak untuk kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama dahulu berijtihad, dan ijtihad mereka bisa salah, bisa juga benar. Maka yang wajib kita ikuti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sudah memberikan kaidah, ya, fa inna khairal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kaidahnya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Seburuk-buruk urusan adalah yang dibuat-buat, dan semua perbuatan bid'ah itu adalah sesat. Ya, kaidahnya sudah sangat jelas. Kaidahnya sangat jelas. Sehingga dalam beragama kita harus ada petunjuknya dari kitabullah dan juga dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit tapi sesuai dengan yang hak jauh lebih baik daripada banyak akan tetapi menyelisihi yang hak. Ya, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan iqtisadun fis sunnah khairum minal katsiri fil bid'ah atau kama qalahu. Sedikit, ya, tapi sesuai dengan sunnah jauh lebih baik daripada banyak tapi menyelisihi yang hak, ya.
perkara banyak tapi bid'ah. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Saya adalah lebih utama daripada orang-orang mukmin, ya. Saya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari dirinya sendiri. Ya, Nabi lebih utama ya bagi kita atas diri kita sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim." Nabi itu jauh lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Maka mereka wajib mendahulukan Nabi daripada mendahulukan keinginan sendiri. Ya, dirinya ingin melakukan suatu ibadah, kemudian dia membuat ibadah tadi, misalnya, maka apakah Nabi memerintahkan atau tidak? Kalau Nabi tidak memerintahkan, maka dia tinggalkan ibadah yang dia lakukan yang tidak ada contohnya tadi. Karena mengikuti Nabi jauh lebih utama daripada mengikuti diri kita sendiri. Kemudian beliau mengatakan, man taraka malan fali ahlihi. Orang yang meninggalkan hartanya, yakni jika dia meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka harta itu untuk keluarganya. Keluarganya mewarisi harta tersebut. Naam, wa man taraka daynan aw dhaya'an. Dan apabila orang meninggalkan hutang, kalau dia meninggal dunia dan dia punya hutang, atau dia meninggalkan anak-anak ya yang menjadi yatim, maka fa ilayya wa alayya. Itu urusannya kembali kepada saya dan saya yang menanggungnya. Nah, dan saya menanggungnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar kita itu tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. Ya. Dalam hadisnya, di mana Nabi SAW pernah diminta untuk menyolati seorang sahabat. Maka Nabi mengatakan, hal alaihi dain, apakah dia punya hutang? Jika mereka mengatakan na'am dan dia belum membayarnya, beliau tidak mau menyolati orang tersebut. Ini merupakan peringatan bagi orang yang punya hutang. Ya, jika beliau mendapatkan jawaban, iya dia punya hutang dan belum dibayar, maka beliau tidak akan mau menyolatinya. Nah, tapi jika dikatakan tidak punya hutang, maka beliau akan menyolatinya. Atau kalau dikatakan dia punya hutang dan saya yang menjaminnya, misalnya ada sahabat yang menjaminnya, maka Nabi akan menyolati sahabat tersebut. Nah, ya Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum, salatlah kalian untuk saudara kalian ini. Ya, menyolati orang yang punya hutang boleh tentunya ya. Karena salat mayit ini fardu kifayah. Akan tetapi seorang pemimpin itu dianjurkan untuk tidak ikut menyolatinya karena dalam rangka memberikan tahdzir kepada manusia agar mereka tidak bermudah-mudahan dalam masalah hutang. Ya. Nah, apalagi kalau hutangnya hanya untuk perkara-perkara yang ini pelengkap saja ya, bukan karena sangat-sangat terdesak. Kalau sangat terdesak nggak masalah. Kalau sangat terdesak nggak masalah. Dan saya ingatkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah belajar juga ya. Dalam masalah belajar biasanya di pesantren-pesantren ya, yakni ketika orang tuanya ingin agar anaknya ini bisa sekolah di tempat yang terbaik. Ya. Tapi masalahnya terkendala dalam masalah harta, masalah biaya. Ya, kemudian dia menyolakkan anak tersebut di pesantren tersebut. Setelah itu, untuk biayanya dia merasa kewalahan, ya, nggak bisa, sampai numpuk-numpuk hutangnya, misalnya. Maka hendaknya juga ini diperhatikan. Ya, ini sama saja membuat hutang, ya. Nah, sehingga akan menyulitkannya. Maka hendaknya hal ini diperhatikan. Keinginan Anda untuk mengajarkan anak Anda masalah agama ini,
di tempat yang baik, terbaik, maka ini bagus. Tapi hendaknya juga diiringi dengan usaha yang lain. Ya. Jangan setelah itu, setelah ditaruh di pesantren, kemudian seolah tidak ada beban ketika anaknya ini tidak dibayarkan biaya bulanannya, sehingga nanti minta keringanan kepada pesantren. Kalau pesantrennya ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada, ini akan membebani pesantren itu juga, karena yang harus ditanggung itu banyak, ya, tidak hanya 1-2 orang saja. Nah, sebaiknya apa? Sebaiknya tarik saja anaknya, belajar di rumah. Dan belajar tidak harus di pesantren. Belajar bisa di masjid-masjid. Belajar bisa di masjid-masjid misalnya. Yang penting, karena kewajiban belajar itu ada pada orang tua. Mengajar itu kewajibannya orang tua. Dan mengarahkan anaknya untuk belajar itu kewajiban orang tua. Dan belajar sekali lagi tidak hanya di pesantren. Walaupun memang tempat yang paling baik, ya, untuk saat ini adalah pesantren. Tapi kalau enggak, misalnya bisa di masjid-masjid. Ya, anak ini harus diajak, ya, untuk biasa senang dengan masjid. Kemudian dia belajar sungguh-sungguh. Itu jauh lebih baik, ya, karena dia jadi terlepas dari beban biaya. Karena ini masalah hutang, ya. Dan Nabi SAW mengingatkan kita dari hutang, supaya kita tidak bermudah-mudahan. Kalaupun harus berhutang misalnya, maka Anda harus berusaha keras. Ya, berusaha keras kalau Anda akan melunasinya, dan punya keinginan yang kuat untuk melunasinya. Karena orang yang dia berhutang kemudian dia punya keinginan yang kuat untuk melunasinya, Allah akan bantu dia untuk melunasinya. Tapi kalau orang yang berhutang kemudian dia merasa enggak mampu, ya, untuk melunasinya, mengeluh, ya, memang keadaannya udah seperti ini, nggak mungkin saya membayarnya misalnya, maka sulit baginya untuk membayarnya. Sehingga kalau kita berhutang, hendaknya kita optimis bahwa kita bisa membayarnya, walaupun harus dicicil. Sesungguhnya jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin kita pernah bermuamalah dengan orang lain dalam masalah hutang, dalam masalah uang. Sungguh kita akan lebih senang jika ada orang yang berhutang pada kita misalnya jumlah tertentu, kemudian dia tunjukkan keseriusannya untuk membayarnya, walaupun harus dicicil misalnya, walaupun harus dicicil, ya, mungkin 50.000, 10.000, tapi continue. Itu membuat kita ridha, lega, ya, karena kita melihat orang ini sungguh-sungguh. Bahkan mungkin, ya, karena dia melihat orang ini sungguh-sungguh untuk membayarnya, Allah bukakan hatinya untuk mengatakan, sudah, sisanya enggak usah. Ya, dibantu sama Allah agar hutangnya selesai. Agar hutangnya selesai. Tapi jangan berniat seperti itu, ya. yakni saya berniat dalam hati semoga Allah, ya, membuat orang ini menjadikan hutang saya selesai misalnya. Tidak. Yakni tunjukkan kalau kita sungguh-sungguh ingin membayar hutang tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah akan melihat pada Anda dan Allah akan bantu Anda. Nah, pasti. Tapi orang yang berhutang kemudian dia ngerasa enggak mampu untuk membayarnya dan dia pun suudzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin hari keadaannya semakin susah, semakin berat, ya, karena dia sendiri sudah suudzon dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kalau kita pun harus berhutang karena terpaksa, berhutang karena terpaksa itu tidak dosa. Ya, yakni yang paling parah ini kalau hutangnya hanya sekedar ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap saja, karena ingin bangun rumah yang besar misalnya, ya, padahal dia bisa membangun rumah yang sederhana, ya, tapi dia membangun rumah bermegah-megahan dan dia nggak punya harta kemudian pinjam uang, berhutang, ya, atau dia ingin membeli mobil misalnya, padahal dia nggak punya, akhirnya berhutang. Nah, akhirnya berhutang, dan itu akan membebaninya, menyulitkannya, karena dia ingin dipandang sebagai orang yang terhormat misalnya, atau orang kaya, atau orang yang
punya, ya. Maka ini semua karena gengsi tadi membuat orang terkadang harus melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Hutang itu bisa menjadikan orang itu jaban, penakut, dan juga pembohong. Hutang itu bisa menjadikan orangnya itu penakut, pembohong. Karena begitu ada orang yang datang kepadanya, ya, dikira mau nagih hutang, maka dia langsung sembunyi. Penakut dia, nggak berani untuk menghadapinya. Ya, kalau ternyata sudah berusaha sembunyi, tiba-tiba ketemu, ya, qadarullah dia ketemu, akhirnya dia berbohong. Kalau ditanya, kaifa ahlukum? Alhamdulillah, masya Allah. Maaf, ini saya belum mampu misalnya. Ya, saya kemarin lupa, padahal nggak lupa. Ya, mau bayar saya kemarin lupa. Yaudah sekarang aja. Oh, ketinggalan misalnya di rumah. Ya, yaudah nanti sore aja ya, insya Allah. Tapi sebenarnya nggak ada keinginan untuk bayar. Berkelitlah, akhirnya banyak menipu, banyak berbohong. Ya, maka orang yang paling baik, orang yang paling merdeka itu yang tidak berhutang, walaupun apa adanya, hidup sederhana, makan sederhana, apa adanya, tapi dia hidup dalam keadaan tenang, karena nggak ada yang ngejar-ngejar dia. Ya, ketemu dengan orang nggak ada rasa takut, karena kita tidak punya ini masalah dengannya. Ketemu dengan orang tetap senyum walaupun dia sederhana. Berbeda dengan orang yang tampilannya masya Allah, kelihatannya kaya raya, ya, tapi kalau ketemu sama orang sembunyi-sembunyi, penakut. Nah, hidupnya nggak tenang. Terlebih lagi Nabi SAW mengingatkan agar kita itu berhati-hati dalam masalah hutang. Ya, karena ini urusannya besar nanti di yaumil qiyamah. Baik, dengan demikian maka kita telah menyelesaikan pembahasan kita dalam bab an-nahyu 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur, larangan dari berbuat bid'ah dan perkara-perkara yang baru dalam agama ini, perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Dan ini adalah manhaj kita. Kalau orang misalnya tidak setuju dengan manhaj ini, lakum dinukum, itu urusan Anda, ya, dan urusan kami adalah seperti ini. Naam, dan ketika kami menyampaikan hal ini, naam, karena ingin mengingatkan diri kami, terutama adalah untuk mengingatkan diri kita sendiri dan mengingatkan kaum muslimin yang mau mengambil peringatan. Naam, kalaupun tidak, ya enggak masalah. Ya enggak masalah. Jangan kemudian sesama muslim akhirnya saling berperang, diadu domba gara-gara masalah seperti ini. Ya, kita diadu domba. Wal a'yadzu billah. Yang jelas ini adalah manhaj kita, dan mereka juga punya manhaj. Yang tidak setuju dia punya manhaj, dan kita punya manhaj seperti ini dalam masalah beragama. Ya, masing-masing mengikuti manhaj, dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan manhaj tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian janganlah hal ini menjadikan kita mudah untuk diadu domba oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang yang tidak senang dengan agama ini. Karena bagaimanapun orang-orang kafir senantiasa berusaha untuk mengadu domba di antara kaum muslimin, karena cara yang terbaik untuk memecah belah kaum muslimin adalah dengan mengadu domba di antara mereka. Ya, ini berbeda dengan ini, maka dia adu domba. Fulan membenci kalian, fulan mengkafirkan kalian, fulan begini misalnya. Ya, maka dia marah. Ya, kemudian balik menyerang. Akhirnya sesama kaum muslimin saling menyerang, dan yang bergembira dalam hal ini adalah orang-orang kufar. Hendaknya kita sama-sama saling berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada kita sama kaum muslimin. Selama kita masih Islam, mengaku sebagai orang mukmin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mengakui Nabi Muhammad SAW adalah nabi kita, yang mengakui bahwasanya Islam adalah agama kita, yang mencintai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mencintai para ulama, maka hendaknya kita saling mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Perkara-perkara yang kita berselisih dalam hal ini, maka hendaknya kita berlapang dada dan tetap saling memberikan nasihat, ya, saling memberikan nasihat, dan tidak mudah untuk diadu domba oleh orang-orang yang ingin memecah belah barisan kaum muslimin, ya, di negeri kita ini terutama, dan juga di dunia ini secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.